Nah, ini sebetulnya perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang jadi pustakawan ini karena bukan cita-cita gitu. Jadi tidak misalnya dulu saya pengen jadi pustakawan, nggak gitu. Mungkin agak sama dengan kebanyakan pustakawan di Indonesia ya, kayaknya kecintaan saya terhadap dunia bacaan itu sudah dari dulu gitu. Jadi dari kecil lah ya, karena bapak saya kebetulan seorang guru dan penggila bacaan gitu. Jadi dari kecil saya udah terbiasa melihat aktivitas membaca di rumah. Kita terpilih sebagai mahasiswa yang paling banyak meminjam buku. Jadi saya dapat hadiah waktu itu. Hadiahnya adalah dibolehkan meminjam buku melebihi kuota. Ya, melebihi kuota gitu ya. Dari dulu tuh suka baca buku biografi. Jadi rata-rata biografi orang-orang terkenal tuh saya udah baca ya. Jadi karena buat saya biografi itu kita seperti mengikuti perjalanan hidup seseorang ya, dan kalau seseorang itu adalah seseorang yang sukses, banyak yang yang terserap, banyak yang kita jadikan pelajaran. Jadi saya yang paling saya suka biografinya Saddam Hussein. Nah, kenapa? Karena di luar ekspektasi saya gitu. Saya tuh kalau saya rangkum bahwa pustakawan itu sesungguhnya adalah profesi yang keren banget gitu ya. Keren dan dia holistik. Dia tidak hanya soal keilmuan tapi juga soal perhatian kita terhadap peradaban. Karena yang paling berkesan mungkin waktu ngikutin American Library Association kongresnya IPI-nya Amerika, orang Amerika. Disitulah saya melihat Mas Agung, pantas negara ini maju gitu loh, negara Amerika ini maju gitu, librariannya kayak gitu. Membaca itu menurut saya kalau dari kecil dibiasakan membaca, maka otak kita itu akan dilatih terbiasa mencerna beragam informasi, sehingga ketika mendapatkan sebuah informasi, dia akan bisa mengolahnya dengan lebih baik. Saya selalu menargetkan minimal baca buku 30 gitu. Dan iya minimal. Wih, keren. Dan itu bukan buku ini loh, kalau baca jurnal kan itu makanan sehari-hari itu di luar tugas ya. Jadi kalau saya milih ya buku-buku pengayaan kayak buku novel atau buku-buku motivasi keren. Segala macam gitu. Hai Sobat Pustaka, ketemu lagi di Library Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang jauh dari ibu kota negara kita, Indonesia, Jakarta. Wah, salah satu pustakawan dari Universitas Indonesia datang ke Perpustakaan UNER, bakal berbagi cerita mengenai gimana pustakawan. Sebelum beliau menjadi narasumber di seminarnya perpustakaan, jadi kita culik dulu di podcastnya Library. Baik, kita kenalan dulu lebih dekat dengan Ibu Clara, beliau begitu sapaannya. Baik Ibu, boleh kenalan dengan Sobat Pustaka di YouTube. Halo Sobat Pustaka, nama saya Clara Nebaho. Saya pustakawan dari UI. Ini senang sekali ya Mas Agung ya, saya diundang ke podcastnya Unair ini. Baru kali ini saya jadi bintang tamu di podcast. Mudah-mudahan tidak malu-maluin. Ya, kebetulan diminta untuk ngisi materi di seminarnya Unair juga. Ya mudah-mudahan semuanya lancar. Senang bertemu teman-teman semuanya melalui podcast ini. Yeay. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas. Kupas tuntas kayak apa aja. Nah, hari ini kita bakal membagiin cerita tentang bagaimana Bu Clara ini menjadi pustakawan di UI. Bu Clara boleh cerita dong waktu mungkin dulu kuliah. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik jurusan perpustakaan bisa nanti belajar dari Bu Clara. Boleh cerita Bu Clara dulu kuliah di mana S1-nya dan terus kemudian kok bisa jadi pegawai di UI? Oh, oke. Nah, ini sebetulnya perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang jadi pustakawan ini karena
bukan cita-cita gitu. Jadi tidak misalnya dulu saya pengen jadi pustakawan, nggak gitu. Mungkin agak sama dengan kebanyakan pustakawan di Indonesia ya, kayaknya terjerumus aja gitu. Tapi terjerumus di jalan yang benar kalau menurut saya gitu. Jadi kalau saya S1-nya sebetulnya dari FISIP, dari Administrasi Negara di USU. Cuman memang kecintaan saya terhadap dunia bacaan itu sudah dari dulu gitu. Jadi dari kecil lah ya, karena bapak saya kebetulan seorang guru dan penggila bacaan gitu. Jadi dari kecil saya udah terbiasa melihat aktivitas membaca di rumah, khususnya oleh bapak gitu. Kemudian zaman itu dulu Mas Agung, zaman dulu itu tahun berapa ya, 70-an itu ada namanya komik Kopingho. Oh iya iya. Komik Kopingho ini dulu kalau di kampung saya itu kayak disewakan gitu loh. Jadi ada yang nyewain. Nah, bapak ini selalu bawa komik ini setiap minggu ke rumah, satu lusin gitu ya, atau satu jilid, satu rangkaian cerita gitu. Nah, saya suka nyuri-nyuri untuk bacanya gitu. Jadi dari situ ada kecintaan saya terhadap bacaan. Kemudian lalu saya di SMP juga saya senang dengan ada perpustakaan di sekolah saya. Lalu ke SMA juga saya jadi penggila buku. Nah, tapi kuliah saya masuk FISIP ya, Administrasi Negara. Nah, saya kuliah di USU. Ini ya, kalau saya selalu bilang bahwa jadi pustakawan itu kayaknya takdir saya deh gitu. Jadi saya kuliah di FISIP USU itu, saya pernah terpilih sebagai mahasiswa yang paling banyak meminjam buku. Jadi saya dapat hadiah waktu itu. Hadiahnya adalah dibolehkan meminjam buku melebihi kuota. Ya, melebihi kuota gitu ya. Kemudian waktu USU juga membangun perpustakaannya jadi waktu itu dari perpustakaan fakultas-fakultas dia bangun gedung baru. Itu saya yang dari ngangkatin buku-bukunya dari FISIP gitu. Itu saking padahal nggak ada yang nyuruh gitu. Sampai itu perpustakaan FISIP USU itu dulu kuncinya itu dikasih ke saya sama petugas perpustakaannya. Namanya Pak Antonius. Jadi dia bilang, ini anak ini rajin banget, mahasiswa yang satu ini rajin banget. Kamu aja deh yang megang ini nih. Kamu kan rajin setiap harinya. Saya kan suka telat datang gitu. Jadi kalau saya bilang apa ya, kayak udah takdir aja sih saya jadi pustakawan itu. Nah, kemudian lulus dari USU, saya nyari kerja di Jakarta, merantau nih ceritanya ya. Kebetulan om saya waktu itu mimpin proyek di Dikti, ya. Yang proyeknya itu adalah pengembangan perpustakaan perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia, bantuan Bank Dunia. Jadi zaman itu adalah dana dari Bank Dunia untuk pengembangan pendidikan tinggi termasuk perpustakaannya. Nah, saya disuruh magang di situ dulu. Kamu nunggu dapat kerja, kamu di sini aja dulu gitu. Nah, dari situlah saya kecemplung. Tiba-tiba tahun 94 ada formasi yang mau masuk PNS gitu, dan orang proyek yang kerja di proyek ini dikasih kuota gitu. Nah, saya ikut. Lalu disuruh milih, nanti kalau proyeknya udah habis mau di mana. Ada teman-teman saya yang milih IPB itu Pak Abdurrahman. Ada yang milih di UI, ada yang milih di USU, ada yang milih di UGM. Nah, saya milih di UI karena ya saya waktu itu kan di Jakarta ya, paling dekat ke UI. Nah, gitu ceritanya. Saya jadi kerja di perpustakaan UI, tapi saat itu saya belum pustakawan toh. Yeah. Nah, setahun kerja di situ, 2 tahun ya ditawarin untuk sekolah perpustakaan, jurusan perpustakaan. Nah, saya ambil S2 perpustakaan di UI gitu. Jadilah saya pustakawan sampai sekarang. Oke, jadi ambil S2-nya termasuk udah lama ya Ibu? Iya, udah lama. Saya tahun 2002, lulus 2004, wisuda 2005. Oh, jadi gitu. Dari administrasi negara yang sekarang jadi administrasi publik. Betul. Terus ke perpustakaan di S2-nya. Iya. Oke. Nah, dari dulu udah pernah dapat penghargaan dari USU sebagai pembaca terbanyak. Yeah. Itu dulu waktu sukanya buku apa? Saya dari dulu tuh suka baca buku biografi. Jadi rata-rata biografi orang-orang terkenal tuh saya udah baca ya. Jadi karena buat saya biografi itu kita seperti melihat
mengikuti perjalanan hidup seseorang ya, dan kalau seseorang itu adalah seseorang yang sukses, banyak yang yang terserap, banyak yang kita jadikan pelajaran. Jadi saya paling suka dulu buku biografi. Paling disuka biografi siapa, Bu? Dan mungkin boleh diceritain, mungkin ada yang paling ingat biografi siapa? Mungkin agak kaget nanti teman-teman ya. Gak apa-apa. Saya yang paling saya suka biografinya Saddam Hussein. Nah, kenapa? Karena gini, karena di luar ekspektasi saya gitu loh. Kan gini nih, misalnya saya baca biografinya Bung Karno, Soeharto, Mahatma Gandhi, banyak lah ya, termasuk Jehan Sadat, istrinya Anwar Sadat, itu aku baca. Nah, rata-rata gini, kita bisa kayak nebak, karena orangnya seperti ini, mungkin masalah ininya. Tapi Saddam Hussein itu di luar di luar pengetahuan saya gitu. Jadi karena sekaligus juga saya kayak belajar sejarah Timur Tengah gitu. Ada irisannya dengan perang segala macam itu. Ya, apalagi waktu itu mungkin perang. Betul, karena ya saya baca itu pas berbarengan hebohnya. Jadi saya gitu Mas Agung, kalau lagi heboh ini, pengen ini nih tokoh ini, lalu saya ini sama Benazir Bhutto dulu pas beliau kalau nggak salah di peristiwanya Perdana Menteri Pakistan ya, beliau dibunuh kan, Benazir Bhutto itu, lalu saya baca. Jadi emang ada ketertarikan saya ke politik emang kuat sampai sekarang juga. Masih suka ngikutin dunia politik karena punya passion di bidang itu. Soalnya basicnya udah visip. Betul, ya, betul. Apalagi administrasi publik. Iya. Jadi ada getol darahnya politik. Betul. Ya. Kepemerintahan itu saya kalau lihat sesuatu berita atau nah itu kayak langsung bunyi gitu loh. Bisa langsung dari iya, betul karena kita punya gitu. Nah, terus waktu sebelum jadi pustakawan di UI kan jadi pegawai UI dulu. Nah, terus kok bisa ke pustakawan UI? Terus boleh diceritain dari lini departemen apa dulu di Perpus UI? Nah, waktu saya bubarlah proyek ini ya. Proyek itu bubar tahun 98 karena Bank Dunia ini sedikit irisannya lagi dengan peristiwa politik. Waktu Krismon, kemudian lengsernya Presiden Soeharto, Bank Dunia menghentikan bantuan-bantuan, termasuk bantuan ke proyek ini kan. Nah, kami yang sudah milih tahun 94 itu kami udah milih kan bakal jadi PNS di mana gitu. Nah, saya dengan teman-teman ditempatkanlah di perpustakaan UI. Perpustakaan UI pada saat itu masih kayak perpustakaan jadul banget ya. Jadi saya itu bisa lebay, Bu. Enggak, udah di Depok itu, di Depok. Tapi itu kondisinya masih menyedihkan sekali lah gitu. Mahasiswa juga kayak enggak ada yang berkunjung gitu ya. Nah, terus saya karena saya dari SMA udah biasa nulis emang, dan sejak lulus kuliah saya udah penulis di Femina sebetulnya, majalah Femina sama majalah Kartini waktu zaman dulu. Jadi sempat saya ditawarin sempat saya melamar ke Femina dan diterima jadi redaktur waktu itu. Tapi saya agak ragu dengan pola kerja di media ya waktu itu, karena kayaknya ada harus nginep-nginep kalau gitu. Jadi pada saat yang bersamaan ditawarin Buluki waktu itu, jadi mau nggak kuliah S2. Nah, saya ambil. Begitu saya lulus, saya memang langsung gini, saya akan jadi pustakawan profesional. Jadi saya begitu lulus, saya langsung masuk ke jalur fungsional. Lalu saya merencanakan karir saya. Saya memang merencanakan karir saya. Saya pelajari itu karirnya pustakawan itu dari level mana, level tertinggi apa, kemudian forum-forum yang ada di asosiasi profesi pustakawan apa, sampai ke lingkup internasional apa. Dan saya ini kan dalam hati saya harus pernah menghadiri semua event ini gitu. Jadi memang artinya gini, ketika saya sudah memilih jalur itu, ya saya tekunin, saya seriusin. Nah, seperti itu.
Nah, waktu dulu di Perpus UI di departemen apa dulu Ibu? Waktu di Perpus UI pertama itu di bagian internet. Jadi waktu itu kita masih ada ruang internet lah namanya ya, tuh komputer-komputer masih jadul gitu. Waktu itu mahasiswa itu kalau pakai internet masih berbayar. Sama di kita. Ya, jadi 3.000 1 jam apa kayak gitulah. Kemudian dipindah lagi ke bagian sirkulasi gitu ya. Lalu ada pernah di bagian tugas akhir gitu. Yang jelas saya nggak pernah ditaruh di bagian pengolahan. Wah, kok sama kayak saya Bu? Karena di UI itu gini, kalau nempatin ini dia pakai ini kayak tes psikologi dulu gitu. Jadi katanya hasil tes psikologi katanya saya itu paling suka bertemu dengan banyak orang. Walaupun saya nggak ramah-ramah amat gitu, mahasiswa takut juga sama saya. Tapi katanya saya sebetulnya ininya lebih cocoknya itu di layanan gitu, karena saya suka bertemu dengan banyak orang, dengan banyak karakter. Kalau di pengolahan takutnya kan berhadapan dengan benda mati nih kan, ngolah gitu. Takutnya katanya jadi nggak optimal nih anak nih gitu. Itu hasil analisisnya ya. Sampai akhirnya waktu itu perpustakaan UI butuh humas nih. Mulai nih bikin humas tahun 2003 kalau nggak salah ya. Butuh humas gitu kan. Nah, di tes yang ada aja. Nah, saya lagi yang paling cocok. Kayaknya ini yang paling cocok. Nah, itulah cikal bakalnya saya jadi di bagian humas lama 13 tahun. Dan waktu itu merangkap jadi koordinator layanan gitu. Nah, sampai sekarang di layanan terus, ngurusin layanan terus. Jadi belum pernah ke Binkol ya? Belum. Saya nggak bisa ngolah buku teman-teman. Jangan kasih saya ngerti kan, belajar kan, Semuanya ngerti. belajar. Misalnya call number ini begini, ngerti. Tapi saya belum pernah di bagian pengolahan. Belum pernah. Tapi pernah nggak Ibu diberikan tugas, kan biasanya ada pustakawan itu pasti gelar perkara, maksudnya gelar banyak buku atau koleksi. Oh, dibagiin ini buat ngolah gitu, tidak ada kan? Waktu itu kami namanya ada apa ya, rekatalogisasi namanya. Jadi sebetulnya sih bukan ngolah dari awal ya, hanya untuk jadi waktu perpustakaan UI itu pindah ke gedung baru kan di merge itu dari berbagai fakultas. Nah, koleksinya digabung jadi satu, database-nya juga kita rapikan. Jadi ada waktu itu program rekatalogisasi supaya seragam semua gitu. Nah, saya ikut di situ tapi tidak murni ngolah dari awal, hanya kayak ngoreksi aja. Misalnya nih, di fisiknya kayak gini nih, di database-nya kayak gini, apa yang mau ada yang nggak match nggak gitu. Tapi ngolah beneran belum, Mas Agung. Dari mentah Belum. Oke. Baik. Nah, Bu Clara, dari sekian banyak di departemen di layanan, mana yang Ibu Clara paling suka gitu? Sampai akhirnya, ini saya jadi ilmu ini, akhirnya saya bisa mencapai seperti ini kayak gitu. Di reference, saya suka di layanan reference dan spesifik untuk penulisan dan penelitian. Karena passion saya emang di situ. Saya emang senang meneliti gitu ya, senang riset, dunia riset saya suka, dan juga publikasi ilmiah saya suka gitu, dan saya merasa cocok di situ sih, sama yang pelatihan. Jadi kayak pelatihan literasi informasi kita kan kalau di perguruan tinggi itu kayak pelatihan online database, kemudian penggunaan riset tools gitu. Nah, saya kayaknya paling cocok di situ dan saya menikmati, saya sangat menikmati. Berarti kalau di sini 2 divisi jadi 1. Ya mungkin gitu. Nah, Bu Clara, dari sekian banyak tadi akhirnya menjadi keputusan hidup Ibu Clara dari yang administrasi politik menjadi pustakawan dan pernah pingin ditawari redaktur media, terus akhirnya juga dari pustakawan. Nah, waktu itu pernah tidak punya terbersit, wah pustakawan itu seperti ini, terus punya tidak role model, mungkin banyak baca akhirnya disinilah aku kelihatannya menetapkan gitu. Role modelnya ini dari pustakawan seperti itu. Betul. Kalau role model spesifik mungkin artinya gini, ada beberapa orang yang saya ambil dari misalnya dari
dari Bu Luki, mantan atasan saya ngambil kayak leadershipnya ya, personal communicationnya ke berbagai pihak itu bagus banget kalau menurut saya untuk pustakawan gitu. Jadi karena kita butuh sebetulnya kayak personal approach itu ke bidang apa ya supaya perpustakaan jaya itu saya ambil. Kalau dari segi knowledge-nya mungkin Pak Putu itu banyak banget menginspirasi saya. Walaupun dia bukan pustakawan kan, dosen sebetulnya Pak Putu itu, tapi beliau banyak memberikan fondasi bahwa kepustakawanan itu sesungguhnya apa itu. Nah kemudian ada sedikit ini juga sebetulnya gini, jadi pustakawan itu kalau saya belajar dari misalnya kok dari segi ini agama ya, jadi kalau nggak salah Santo Anastasius ya, itu seorang pujangga dan sebetulnya Athanasius itu sebetulnya pustakawan zaman dulu. Saya itu kalau saya rangkum bahwa pustakawan itu sesungguhnya adalah profesi yang keren banget gitu ya, keren dan dia holistik, dia tidak hanya soal keilmuan tapi juga soal perhatian kita terhadap peradaban, karena perpustakaan itu sebetulnya kan melestarikan peradaban manusia ya kan. Bayangkan kalau nggak ada perpustakaan, maka kita siapa yang bertanggung jawab menyimpan budaya atau peradaban manusia dari masa ke masa? Tidak ada institusi yang spesifik bertugas untuk itu selain perpustakaan ya kan. Mungkin lembaga-lembaga keagamaan iya, tapi lembaga keagamaan juga mungkin akan fokus di komunitasnya aja gitu. Jadi saya ngelihat banyak model yang saya jadikan sebetulnya ini ya. Dan setiap masa muncul model-model baru menurut saya. Kalau nggak salah istrinya George Bush, Nina Bush kalau nggak salah itu dulu pustakawan juga. Jadi kalau kita baca, teman-teman baca itu betapa itu seorang ibu negara yang sangat teratur hidupnya, sangat disiplin ya karena dia ada background pustakawan. Kemudian penulis novel terkenal juga Da Vinci Code, kalau dia sendiri mengaku bahwa dia bisa menghasilkan karya-karya terbaik karena dibantu oleh librarian gitu. Itu jadi banyak tokoh yang saya jadikan panutan, tidak spesifik ke satu orang gitu. Wih keren ya. Kita berikan aplaus dong. Nah Bu Clara, kalau boleh tahu juga waktu perjalanan karir Ibu Clara dari dari waktu dulu pegawai pertama UI terus hingga sekarang, adakah terus di layanan, adakah suka dukanya di sana? Suka dukanya ada tentunya ya, tapi kalau saya sih lebih banyak sukanya kalau saya ambil ya, karena apalagi kalau kayak di UI itu kita sering ketemu mahasiswa bukan mahasiswa biasa ya kalau menurut saya. Misalnya nih, karena kebetulan saya banyak melayani mahasiswa S3 kan, di UI itu banyak S3 itu orang-orang pejabat, tokoh-tokoh publik. Nah itu buat saya itu ya banyak sukanya sih gitu kan. Kalau dukanya lebih ke kalau misalnya pekerjaan kita itu misalnya kayak kurang support dari lembaga induk ya kan gitu. Support dalam arti dianggap seperti kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu kan, ada aja seperti itu kan gitu. Nah itu aja sih, tapi kalau dan kalau buat saya sebenarnya nggak terlalu mengganggu sih, karena saya nggak tahu, mungkin saya agak orang ada bebal-bebalnya juga. Maksudnya gini, saya nggak mau memikirkan sesuatu yang itu akan menjatuhkan mental saya, itu nggak saya banget itu. Artinya even orang bilang misalnya, kan pustakawan sering ngerasa tuh katanya kayak dianggap kelas 2 lah. Enggak tuh, saya nggak ngerasa tuh. Sepanjang saya nggak dibilang, kamu kan kelas 2, saya nggak ngerasa gitu. Jadi nggak mau memikirkan sesuatu yang itu akan menjatuhkan semangat saya gitu. Oke. Bu Clara ini udah pernah tampil di beberapa event-event internasional. Paling berkesan itu di event mana Ibu? Kalau
forum-forum internasional sebetulnya saya hanya peserta aja. Yang paling berkesan mungkin waktu ngikutin ini American Library Association Kongresnya IPI-nya Amerika, orang Amerika. Disitulah saya melihat Mas Agung, pantas negara ini maju gitu loh, negara Amerika ini maju gitu, librariannya kayak gitu. Jadi itu Kongres ALA itu diselenggarakan di Convention Center Las Vegas. Kalau di kita mungkin kayak Jakarta Convention Center gitu ya. Itu semua pustakawan dari berapa negara bagian 50. Amerika, 50-an negara Amerika berkumpul di situ, mulai dari perpustakaan sekolah. Nah, yang buat saya image banget buat saya dan teman saya waktu itu gini, mereka itu jadi di Convention Center Las Vegas itu ada 254 ruang. Saya hitung karena ada ini nih, di buku ininya kan panduan 254 ruang. 254 ruang itu selama 3 hari berturut-turut ada presentasi panel session dari librarian ya. Setiap ruang itu 2 sesi, pagi dan sore. Setiap sesi 4 pembicara. Sekarang kalikan. Selama 3 hari berapa ribu pustakawan yang tampil presentasi di situ. Kita bayangkan dengan kita kalau misalnya ada kongres di kita, untuk mengumpulkan mendapatkan 10-20 paper aja susah banget, ya kan? Mereka itu ada tampil ribuan sharing, jadi kita bisa lompat nih, masuk ke sini sebentar, ke sana sebentar, itu bisa dan sebebas itu. Nah, yang aku lihat adalah gini, mereka tidak terlalu kaku dengan soal kualitas tulisan dan temanya dia tidak kunci harus tema ini, enggak. Kalau kita kan tematik banget tuh. Betul. Ini harus gini, jadi orang harus berpikir, waduh ini. Padahal passionnya dia pengen ngomongin ini nih gitu. Nah, mereka tuh enggak, bahkan hal-hal remeh-temeh sederhana banget itu dia bisa sharing, dan justru itu yang menurut saya sangat bermanfaat di pekerjaan kita sehari-hari. Misalnya waktu itu ada yang sharing bagaimana dia misalnya kayak mendesain kursi untuk menganalisis kursi yang paling nyaman untuk pemustaka, atau ini lighting, atau karpet, atau yang menarik tuh gini. Jadi mereka itu ada mahasiswanya, ada ras Asia, Eropa, Afrika seperti itu. Jadi setiap kali datang ke perpus dia amatin tingkah lakunya, gitu loh. Jadi gitu ya. Topiknya itu menarik banget. Dan memang yang based on experience-nya, apa yang dialami di lapangan, aku pikir itu jauh lebih bermanfaat mestinya kita sharing sih, daripada harus bikin tulisan ilmiah yang harus based on riset, penelitian segala macam. Udah itu disubmit nggak lolos lagi, bikin patah hati gitu. Nah, pantesan pustakawan Amerika ini karena mereka sebegitu ekspresifnya gitu. Dan itu selama 3 hari itu ya, nggak ada yang main-main loh. Jadi di ruangan tuh nggak ada orang megang handphone, semua fokus denger gitu. Nah, buat saya itu luar biasa banget sih. Iya. Negara maju bisa dilihat dari pustakawannya kan. Iya, betul gitu. Bahkan waktu itu Mas Agung ada pustakawan laki-laki ya, dia bawa babynya ke ruang seminar, dia gendong, bawa dot untuk susu gitu ya. Terus kita tanyakan kemana istrinya kata kerja, jadi nggak ada yang ngomong bayi, ini dia bawa aja ke ruang seminar gitu. Itu laki-laki loh, keren. Nah, Bu Clara, selain menjadi pustakawan, Ibu Clara ini kan lagi sibuk nih jadi konten kreator. Boleh cerita ini konten kreatornya tentang apa, dan kelihatannya Bu Clara juga pernah sharing tentang buku kayak gitu. Terus mungkin punya tips buat teman-teman yang mungkin antipati sama buku. Buku suku apaan kayak gitu. Boleh sharing ke teman-teman. Ya. Jadi sekarang kan emang lagi eranya konten kreator ya. Nah, kalau saya memang dari sononya memang seneng medsos gitu. Jadi dari zaman dulu, Facebook itu kan 2009 ya. Zaman dulu pernah ada Friendster gitu, kayak gitu. Saya ngikutin, ngeblog juga di Blogspot itu saya ngikutin, WordPress. Pokoknya setiap kali ada pergantian media saya ikutin gitu kan. Karena menurut saya pustakawan mestinya gitu sih, ya kan.
Nah, jadi sekarang konten kreator sekarang ini kebetulan ada bisa monetisasi gitu kan. Ya udah, kenapa nggak sekalian aja gitu, Jan. Nah, saya emang orang yang pro buku tercetak nih. Mohon maaf nih ya. Iya. Bukan saya nggak setuju dengan buku elektronik, karena kalau buat saya sih lebih nyaman buku tercetak itu ya. Gitu. Nah, karena kalau buat saya gini, buku cetak itu membuat kita lebih fokus ya, lebih fokus. Terus dari segi kesehatan juga sebetulnya screen time-nya orang-orang di gadget itu ternyata bermasalah ya. Makanya negara-negara maju sekarang mulai dunia pendidikannya kembali ke buku cetak. Kemudian Gubernur Jawa Barat, gubernur kami Kang Deddy Mulyadi juga membuat program ini, dan kami dari IPI Depok, saya kebetulan ketua IPI Depok, jadi ingin support ini nih ya, kembali ke buku cetak. Mungkin bukan persoalan, oke lah, katakanlah, let's say orang, saya lebih suka buku elektronik, nggak apa-apa, tapi membaca lah, ya kan? Karena apa? Membaca itu menurut saya, kalau dari dini, dari kecil dibiasakan membaca, maka otak kita itu akan dilatih terbiasa mencerna beragam informasi, sehingga ketika mendapatkan sebuah informasi, dia akan bisa mengolahnya dengan lebih baik, tidak mudah terprovokasi, ya kan? Kemudian tidak mudah termakan hoax juga, dan akan lebih wise. Kalau saya bilang gini, Dek, kamu baca banyak buku, beragam buku, percaya nggak? Nanti begitu belajar mata pelajaran lain yang bukan membaca, katakanlah misalnya pelajaran matematika atau apa, kamu akan lebih mudah memahaminya karena nalarnya jalan gitu. Jadi itu kalau saya ini, dan saya melakukan itu memang dari misalnya setahun saya selalu menargetkan minimal baca buku 30 gitu. Minimal setahun. Iya, minimal. Wih, keren. Dan itu bukan buku ini loh, kalau baca jurnal kan itu makanan sehari-hari itu di luar tugas ya. Di luar Jadi tugas. kalau saya milih ya buku-buku pengayaan kayak buku novel atau buku-buku motivasi keren. segala macam gitu. 1 tahun bisa 30 buku. Iya. Di luar jurnal loh. Iya, kan buku itu kan ini nih, apalagi nih teman-teman kalau mau ingin mencegah kepikunan, nggak mau kan? Nanti betul. usia ini kita udah pikun kan, demensia segala macam, itu kasihan nanti yang merawat kita kan. Lah, satu caranya kan itu baca buku itu. Oke. Gitu kalau saya. Ya, keren. Nah, Bu Clara ini udah melewati standar negara-negara maju kan. Negara-negara maju itu rata-rata penduduknya baca setahun itu 24 buku. Jadi udah memenuhi standar sedikit 30 buku. Ye, keren. Nah, tadi sudah dikasih tips Bu Clara. Kita itu benar-benar harus menikmati kalau baca buku cetak, karena memang daya ingatnya lebih ya buku cetak dibanding elektronik. Juga mata kita lebih sehat. Betul. Menghindari stres kalau buku cetak ya Bu Clara ya. Dibandingkan screen on time kayak gini. Lebih kita itu terpaku. Bikin gak ngantuk akhirnya. Betul. Ya. Stresnya tambah timbul ya. Iya. Nah, Bu Clara, terakhir nih, boleh buat tips teman-teman yang mungkin sekarang lagi pengen jadi pustakawan kan, mungkin ada adik-adik muda terus pengen banget kembali lagi membaca buku, terus kemudian pengen jadi seperti konten kreator kayak gitu. Sambil menyelam minum air asal nggak kelelep aja. Ya, ini yang terakhir dulu ya, soal membaca. Jadi ada kutipan, saya lupa siapa nih. Kalau kamu belum tidak suka membaca, berarti kamu belum menemukan buku yang tepat. Itu betul sekali. Jadi mulailah mencari buku yang kamu suka, gitu. Jadi artinya gini, temukan satu buku yang benar-benar kamu suka isinya, gitu kan. Nah, nanti dari situ pasti kamu akan jadi suka membaca, gitu. Itu ininya. Kemudian untuk jadi konten kreator. Konten kreator itu kalau menurut saya branding kita juga ya. Jadi itu brandingnya kita juga. Nah, saya agak ini sebetulnya dengan teman-teman pustakawan. Gini, bagaimana kita bisa kita kan berharap masyarakat awam tuh menghargai profesi kita, kenal dengan profesi kita. Lah, yang punya profesi aja malu-malu gitu. Jarang show up gitu loh, jarang
jarang speak up gitu kan. Kita hanya menekuni kerjaan kita di perpustakaan, rutinitas kita lah, terus siapa yang tahu apa itu pustakawan gitu. Saya kalau dibilang misalnya kesannya kayak pamer, iya emang saya pamer bahwa pustakawan itu keren gitu. Karena kok dibilang gini, saya sebagai pustakawan mungkin orang lihat secara materi, nggak ada pustakawan yang kaya raya ya kan. Tapi buat aku pustakawan itu profesi yang positif banget sih, positif, aman ya kan, aman. Kemudian kita membuat kita berkembang. Nah orang mungkin akan ada sih, ada orang yang berkembang di profesinya. Saya kebetulan cocok di pustakawan. Menurut aku di pustakawan itu diri saya berkembang, knowledge saya berkembang, karakter saya juga berkembang gitu. Jadi dan ya kalau dibilang sih saya udah ke negara-negara Asia, ke Amerika, ya karena pustakawan, bukan karena saya punya duit terus nabung atau dapat door prize dari mana, enggak, karena saya sebagai pustakawan kok. Saya bisa kok sampai ke sana gitu kan, mendapatkan prestasi-prestasi penghargaan dari Dikti, dari mana-mana, itu juga karena saya sebagai pustakawan. Artinya kalau kita sudah milih, teman-teman udah milih sekarang jadi pustakawan, pastikan dirimu yang terbaik di bidang itu gitu. Jadi capai yang terbaik, yang teroptimal dari bidang itu gitu. Pastikan yang terbaik dan optimal di bidang itu. Keren quotes kita hari ini. Baik, terima kasih Bu Clara sudah mendampingi kami lebih dekat dengan beliau di Library Podcast. Kita ketemu lagi di episode-episode Library Podcast dengan bintang tamu yang menarik lainnya. Sampai jumpa Library Podcast, podcastnya literasi. Sampai jumpa. Makasih Mas Agung. Terima kasih Bu. Oke, ya, baik. Wih, dingin tangannya.